Iya. Tahu-tahu udah sejam aja. Nah, itu dia. Saya kalau di kelas itu ngajar 100 menit kan. Iya. Untuk 2 SKS. Tapi kadang-kadang mahasiswanya diem, sayanya anteng gitu kan. Tahu-tahu kok udah lebih 30 menit ya. Berarti memang suka ngobrol ya. Saya seneng, apalagi kalau udah ketemu. Makanya ya rezeki saya kalau udah di luar, dapat undangan untuk pelatihan-pelatihan gitu ya. Oh udah. Oke. Saya kalau di sini juga di kelas sebentar, banyaknya di lapangan. Karena memang ya namanya olahraga ya. Iya. Masa di dalam kelas terus ya. Di kelasnya palingnya secara konseptual lah, secara teori. Jadi kan harus relevan sejalan dengan praktiknya. Kalau enggak ya susah. Dari tadi ngeliatin aja kita ngobrolin, ini siapa ya? Halo rekan, kali ini kita lagi ada di kampus UPI, tapi yang jelas bukan di Setiabudi. Ya. Karena ternyata UPI itu punya banyak kampus dan kampus daerah ya. Kampus apa namanya? Kampus daerah, ini kampus FPOK pada suka. Oke, kita kenalin nih, Prof Dik-Dik, Masya Allah. Tapi katanya saya nggak boleh manggil Prof kalau di luar jam akademik. Mau manggil Kang Dik-Dik, tapi gimana boleh, ya? Boleh. Dengan Akang boleh. Saya kan manggilnya Teteh. Oh gitu ya, oke. Saya senang banget saat ini bareng sama Kang Dik-Dik. Mungkin teman-teman UPI udah pada kenal lah. Siapa sih yang kenal sama Profesor Dik-Dik? Wah, Masya Allah. Kenalan dulu deh. Nama lengkapnya siapa nih, Prof? Nama lengkap saya Dik-Dik Zafar Sidik. Saya lahir di Cianjur. Ternyata orang Jawa Barat. Asli Cianjur ya, 56 tahun yang lalu lah. Insya Allah nanti bulan Desember. Insya Allah, amin. Semoga sehat ya. Amin. Anak keberapa sih, Kang Dik-Dik? Saya anak kedua dari 6 bersaudara. Banyak juga ya. Semuanya di Cianjur atau udah menyebar nih? Kakak saya kebetulan di Bandung di sini bersuamikan dosen di Unpad. Adik saya yang 4. Yang adik saya perempuan dari saya, dekat dari saya, nemeni ibu di Cianjur. Adik saya laki-laki ke bawahnya sudah berhenti dari pekerjaan di listrik. Kemudian yang laki-laki kedua juga di listrik tapi masih kerja di Jakarta. Nah yang ada yang bungsu ini jadi guru di SMP di Cianjur. Oh, ternyata orang Cianjur. Ayah saya udah almarhum. Ya, sekarang tinggal ibu. Masih di Cianjur. Masih di Cianjur. Kenapa saya tertarik ngobrol sama Kang Dik-Dik? Karena apa ya? Ada di sebuah fakultas yang lumayan tua sih ya di UPI. Ya, usianya ya. Tua di Indonesia. Bisa dibilang di Indonesia. Iya, kampus olahraga, salah satu kampus olahraga tertua di Indonesia ya di Bandung. Kenapa sih milih olahraga gitu loh, Kang Dik-Dik? Dari dulu memang suka olahraga atau disuruh orang tua atau gimana? Ya kalau dilihat silsilah orang tua saya, ayah saya tuh olahragawan, dulu pemain bola, pernah juga di nasional, zamannya Abdul Qadir. Tahun berapa? Itu tahun 60-an lah, 67. Zamannya Sucipto Suntoro dulu. Saya kurang begitu mengikuti, tapi saya yakin orang-orang yang pecinta bola pasti kenal ya, hafal ya. Ya kalau mungkin ke orang tua saya nggak begitu kenal karena waktu di nasional ayah saya sempat dilarang oleh kakek saya ketika mau berangkat ke Pyongyang mewakili Indonesia ke sana. Kejuaraan? Timnas main di Pyongyang sana, satu tim dengan Sucipto Suntoro, Abdul Qadir. Waktu itu kalau saya dengar cerita orang tua, tapi dilarang oleh kakek saya. Kenapa? Karena kalau naik pesawat takut jatuh. Astaga. Akhirnya pulang. Oke, orang tua zaman dulu ya. Disuruh pulang ya. Pernah main bola di Sidoli ya, klub Sidoli dulu. Saya juga kebetulan pernah main bola dulunya, tapi hobi saya lari sebetulnya. Oh, hobinya lari. Jadi sebenarnya berangkat dari kesukaan dengan olahraga, disupport juga sama orang tua. Ya. Hingga akhirnya milih jurusan olahraga. Kalau ke kampus kesini dulu ada semacam obsesi. Karena dulu kalau waktu SMP, sejak SMP saya
apa ya, bukan rajin lah, senang membaca koran Pikiran Rakyat dulu, halaman 12 yang dilihat tentang olahraganya. Sampai ingat halamannya, halaman 12. Halaman 12 pojok sebelah kiri itu pasti tentang ya oleh-oleh apa gitu ya, terutama sepak bola. SMP. SMP kelas 1. Karena saya hobinya olahraga, terutama sepak bola. Sambil ya lari sih, hobi paling ininya lari gitu ya, pagi siang itu saya seneng lari. Tapi karena sepak bola itu masyarakat, jadi kalau ada main bola ya saya ikut main bola plastik gitu ya. Makanya awet muda nih ya, udah usia mau 56 ya. Ya itu dulu obsesi saya, begitu baca pasti yang dibaca Persib. Oh pasti ya, yang dicari itu namanya Indra Thohir. Kenapa? Ya pelatih fisik waktu itu, pelatih Persib sangat terkenal gitu kan. Tahun 84 kan itu. 84 sampai 80. Wah itu luar biasa. Ya Persib bagus, saya lihat Persib bagus karena fisiknya bagus dulu ya, zaman Ajat Sudrajat, CS tuh Iwan Sunaria, Kang Ading Udaya. Saya wah dari SMP nih saya nanti ke depan harus itu. Jadi begitu SMA saya, dari SMP ke SMA, di SMA juga ikut sepak bola di sekolah di Arya Putra. Kemudian dari situ, wah ini saya harus ke Bandung nih. Oh. Ya, padahal dulu diarahin sama orang tua? Enggak. Cuman orang tua sendiri ya? Ya orang tua, kalau saya ikut main bola dulu kan ada Suratin Cup ya. Iya, ada. Saya ikut terpilih lah, nggak tahu kepilihnya kok bisa kepilih aja, saya juga nggak tahu. Mungkin karena saya senangnya lari-lari di lapangan, jadi kelihatannya seperti bagus padahal nggak bagus. Cuma seneng ngejar bola aja. Kelihatan dari sekolah larinya gitu ya. Itu hobi saya dulu gitu kan. Jadi begitu lulus SMA tahun 87 lulus SMA. Cuma ya apa ya, sebelum ke POK nyasar dulu ke pendidikan khusus ke PLB tahun 87. Karena salah jurusan. Saya kira pendidikan khusus olahraga. Ternyata khusus itu PLB. Akhirnya 88 saya ikut Sipenmaru, diterima di sini. Tapi tahun 87 itu di FIP saya kuliah di sana. Saya bukan kuliah. Setiap sore itu hampir dalam 1 minggu itu saya sering lihat, dulu kan ada PESMA ya, Persatuan Sepak Bola Siswa Mahasiswa yang dikelola oleh IKIP Bandung dulu. Ada tim klub PESMA namanya. Itu latihannya di lapang bola sana. Jadi kalau saya dari kosan mau ke FIP pasti lewat lapang itu. Dan di situ PESMA ada banyak pemain, ada pemain Persib juga yang latihan di situ. Wah, akhirnya nggak nyampe ke kampus. nggak nyampe ke kampus karena apa? Lihat pelatihnya, oh ini yang saya baca di koran ini Pak Indra Thohir. Gitu ya? Iya. Jadi, sampai akhirnya saya ikut gabung tingkat 1 di sana, saya ikut gabung berlatih. Sempat juga latihan di sini. Di sini dulu lapangnya kecil tapi luar biasa. Ya, sudah lama berarti? Sudah lama. Ini kan tahun 78. Bangunan lama juga ya? Iya. 78. Pindahan dari Van de Venter kan. 45 tahun lebih. Ya, kira-kira. Nah, dari situlah saya masuk kampus ini, diterima di sini tahun 88. Lanjut sampai ya pernah mencicipi ikut seleksi di Persib Junior juga, tapi nggak berlanjut karena orang tua saya. Mungkin orang tua juga bukan melarang, karena saya sudah masuk ke perguruan tinggi yang betul-betul diharapkan oleh orang tua untuk melanjutkan sekolah gitu ya. Sayang katanya, sekarang fokus ya sepak bola itu hobi saja. Oh, gitu. Ingin fokus di akademi. Di akademi. Jadi nanti kalau ya syukur-syukur dapat rezeki jadi ya, orang tua saya berharap jadi dosen saya gitu kan. Amin. Ternyata ya alhamdulillah doa dari orang tua, saya juga punya keinginan untuk memberikan yang terbaik buat orang tua, terutama ayah saya. Itu ya segala sesuatunya beliau ini support sekali. Ibu saya juga sama ya. Jadi ya saya karena orang tua lah begini. Dan alhamdulillah begitu nyampe di sini ketemu dengan Pak Indra Thohir, wah sudahlah. Ya alhamdulillah saya juga banyak jalan akhirnya. Ya dianggap seperti anak oleh ibu ya, oleh Ibu Thohir. Oh iya.
Udah jadi ya saya sampai sekarang Kekerabatan masih lekat sangat ya. sangat. Saya kalau kemana-mana ya minta doa restu kepada orang tua di Cianjur, doa restu kepada orang tua saya di sini. Saya anggap di kampus ini ada banyak orang tua saya. Kalau di sepak bola ada Pak Indra Thohir di kampus ini ya, termasuk fisik sepak bola. Saya di atletik dulunya mengajar pertama, setelah selain di sepak bola ngajar di atletik oleh Pak Paulus Pesonai. Pak Paulus Pesonai itu orang nomor 1 pelatih fisik di Indonesia. Itu terbaik waktu di Australia, waktu di Jerman. Ya tahun 90-an. 90-an ya. Ya beliau dari tahun 80-an mantan atlet nasional juga dulu. Tahun 80-an beliau sudah jadi pelatih nasional. Pelatihnya Yayuk Basuki. Pelatih fisik Yayuk Basuki, kemudian pelatih fisiknya Hendra Kurniawan, ya termasuk pelatih fisiknya Taufik Hidayat waktu sukses medali emas di Athena. Beliau adalah orang tua saya. Jadi Pak Paulus sama Ibu, Pak Indra Thohir sama Ibu itu adalah orang tua saya. Jadi banyak orang tua ya? Ya alhamdulillah. Beliau lah yang mendoakan dan memberikan bekal ilmu kepada saya sampai saya bisa sekarang seperti ini. Beliau itu. Luar biasa ya, seru ya ceritanya ya. Alhamdulillah. Gini Kang, untuk sebagian orang tua melihat anak yang kecanduan olahraga tuh mereka justru khawatir sebenarnya. Betul, seringnya seperti itu ya. Udah janganlah, olahraga hobi aja. Iya betul. Tapi kalau untuk akademik yang lain aja. Manajemen. Iya. Ini nyindir siapa ya? Nggak ada yang saya sindir, nggak ada. Itu gimana ya? Cara meyakinkan orang tua bahwa anak-anaknya masuk ke jurusan olahraga itu juga nggak apa-apa. Ya, betul sekali. Ya, apalagi kalau misalkan di SD, mulai dari SD, SMP, SMA, kan bakat dari kecil ya, betul. Kelihatan ya. Jadi begitu masuk SMA, kemudian punya keinginan untuk melanjutkan studi, ya di samping dia punya hobi dan punya bakat serta minat yang luar biasa. Ya disalurkan di akademi seperti perguruan tinggi tentang keolahragaan ini. Kan FPOK atau FIK di Indonesia itu kan banyak ya, ada di Medan, ada di Padang, ya kemudian ada ya termasuk di Bandung, ada di Jogja, Semarang, Surabaya, Manado, Malang, termasuk Jakarta. Banyak sekali, apalagi sekarang ada STKIP ya. Semua tentang keguruan-keguruan yang di dalamnya pasti ada program studi atau jurusan ya. Dulu namanya jurusan, kan sekarang namanya program studi ya. Program studi pendidikan jasmani, program studi kepelatihan olahraga. Tergantung nih, mau jadi guru kah, mau jadi pelatih kah, atlet. Jadi atlet sebagai pelatih bebas gitu. Dan kalau untuk pengembangan ke depan terutama karir, sekarang di olahraga itu kalau sudah jadi atlet menggiurkan sekali. Contoh lah ya yang dekat ini, saya kebetulan juga dekat dengan anak ini ya, karena kebetulan orang tuanya juga dulu pernah dekat hanya karena pindah ke Serang, dulu di Cianjur juga. Pak Yasin ini punya anaknya semua angkat besi. Kakaknya yang perempuan Rizka juga angkat besi nasional. Adiknya nih Rizky Juniansa itu dari kecil angkat besi sampai kemarin dapat medali emas Olimpiade. Coba bayangkan, latihan dapat uang 5 miliar hanya dalam hitungan detik. Ngangkat. Iya, cuma ngangkat itu kan. Kemarin itu mungkin penghasilan Rizky pulang dari Olimpik itu. Ya kalau dihitung rupiah mungkin sekitar dapat 30 M. Belum rumah. Fasilitas ada dapat ya rumah dia. Ya rumah kan harganya pasti di atas 1 M lah. Tapi untuk mencapai ke situ, tidak semudah ya, tidak semudah dan mesti ada dorongan dari orang tua. Jadi kalau misalkan orang tua, ya kita sebagai orang tua melihat anak ini ada keberbakatan, nggak ada masa depan katanya jadi atlet itu. Ya tergantung prosesnya. Kalau prosesnya orang tua serius mau menjadikan anak itu adalah seorang atlet yang kita tahu berbakat dan nantinya akan punya potensi, dia punya potensi untuk menjadi atlet nasional dan internasional. Kenapa tidak? Sekarang ya mohon maaf ya, jadi hitungan materi nih. Iya, nggak apa-apa. Setiap tahun itu tidak ada event, mesti ada event. SEA Games. SEA Games itu tahun ganjil. Ya ini besok nih contoh 2025 SEA Games. Ya kan? 2026 Asian Games.
Asian Games. 2027 SEA Games. 2028 Olympic Games. 2029 SEA Games. 2030 Asian Games. Almost all year. Oh yes. SEA Games contoh lah dapat medali emas. Bonus kan minimal 500 juta. Belum sebagai atlet bulanannya, kalau dia potensi masuk pelatnas setiap bulan itu rata-rata 12,5 sampai 15 juta. Wow. Take home. Nginep free, makan 3 kali sehari, sudah nggak ada lagi yang perlu dikeluar. Ditambah lagi membawa harum nama bangsa. Iya. Kalau menang ya. Kalau menang medali emas, bonus menunggu itu. SEA Games 500 juta, Asian Games 1 M. Jadi itu dengan materi. Iya. Tapi saya yakin sebenarnya bukan itu. Bukan itu, tapi kan ya minimal lah kalau misalkan kita punya anak, mulailah tujuan kita anak ini supaya sehat dengan olahraga. Tapi gimana Kang Didik melihat atlet-atlet yang akhirnya kok setelah pensiun jadi atlet, ya kita banyak lah ya ceritanya. Ada banyak. Itu yang jadi patokan orang tua sebenarnya gitu loh, khawatirnya kan di situ sehingga ya tetaplah yang ada hal lain faktor X lah gitu. Sebetulnya dari sisi akademisi kita tidak boleh ya melupakan faktor intelijensia anak juga. Seimbang. Faktor kognitif juga harus ada gitu ya. Kalau misalkan sudah jadi atlet, dia kuliah di mana, kan tidak salah kuliah di manajemen, tapi dia masih sebagai atlet. Contoh misalkan atlet nih kuliah di UPI, tapi ngambilnya bukan ngambil EPOK, ngambilnya EPBS, ngambil bahasanya apa? Bahasa Korea. Kan tidak salah. Jadi atlet punya bahasa Korea, kemudian TC-nya di Korea, ya sudah semakin ini. Masa depannya pasti lah. Dari sisi bahasa ya. Kalau misalkan dia senang dengan leadership, ambil manajemen, dia jadi atlet, dia jadi kapten di tim, atau dia sebagai cabang olahraga individu tapi banyak atlet-atlet lain dia bisa memimpin teman-temannya. Dari sisi manajer ya nggak ada salahnya, dan itu hal yang menurut saya memang harus dipersiapkan, terutama oleh orang tua dan lingkungan ya. Artinya lingkungan sekolah juga nanti mendukung. Ketika di SD ya guru PJOK-nya melihat ada potensi. Ketika di SMP guru PJOK-nya melanjutkan apa yang diharapkan oleh guru PJOK di SD. Begitu juga ketika ke SMA. Dari SMA ya titipkan ke kami lah kalau misalkan memang senang olahraga, masih mau di kampus ngambil jurusan atau program studi tentang olahraga. Ya welcome. Tidak ada yang tidak mungkin, kan kesini boleh dikatakan jalur undangan tanpa tes. Kalau udah atlet masuk ke sini ya insya Allah lah bakal diasah ya. Iya, diterima di sini ya, mengharumkan kampus juga kan. Kayaknya memang harus ada kerjasama ya antara si pendidik dengan orang tua. Jadi jangan sampai anak jadinya bingung. Iya. Kata guru saya, Pak, saya punya bakat jadi atletik misalnya gitu ya. Tapi karena bukan gurunya yang bicara, hanya anaknya dianggap omong kosong begitu. Udah belajar yang benar, nanti masuk SMP, SMA negeri, kuliah, hingga akhirnya terpendam. Termasuk anak saya yang pertama itu memang saya membekali anak-anak ini untuk melakukan aktivitas olahraga atau aktivitas fisik. Tujuan utama saya adalah anak saya sehat. Itu memang tujuan utamanya sehat gitu kan. Kemudian setelah itu ini punya potensi, ini kita arahkan bonusnya itu ya. Begitu kita arahkan, nanti kita titipkan, lihat perkembangannya. Ya alhamdulillah anak saya yang pertama ini punya skill ya hampir samalah dengan saya di olahraga permainan gitu kan. Kemudian secara akademi punya kemampuan intelijensi yang bagus. Akhirnya ya saya kuliahkan ke luar negeri. Kuliahkan di Cina, di BSU, Beijing Sport University. Olahraga juga di sananya. Lulus S2, nah sekarang sudah kerja di Surabaya. Diterimanya di UNESA jadi dosen di sana. Ini contoh langsung Kang Dik ya. Ya, saya berusaha seperti itu. Termasuk anak saya yang perempuan. Anak saya tuh yang perempuan lucu. Waktu SD, karena ini perempuan, saya suruh olahraga, tapi aktivitasnya bela diri. Di samping sehat, saya mau anak saya yang perempuan ini punya kemampuan untuk membela dirinya. Oke. Itu kan saya masukkan ke taekwondo, saya ikuti. Awalnya buat
bekal aja ya? Iya, untuk sehat dan bekal dia, percaya diri dia gitu. Ya, Kalau ya. dia punya keberanian gitu kan, walaupun perempuan gitu kan. Nah, ternyata begitu SMP dia ngambil pilihan lain. Ya, saya mau basket ya. Oh ya udah. Bela dirinya ditinggalkan? Bela dirinya ditinggalkan. Tapi kan udah, saya rasa udah cukup lah. Gitu kan, dia sudah punya keberanian sudah yang bagus juga ya. Ya. Nah, begitu di SMP dia di basketnya bagus. Lucunya ketika U2SN sama guru PJOK-nya, U2SN tuh olahraga olimpiade siswa. Oke. Ya. Nah, ikut U2SN-nya bukan basket, atletik. Lari 60 meter. Begitu lari 60 meter bisa juara. Mengalahkan yang, ya mohon maaf gitu, yang notabene kan di Bandung ini, iya, setiap sorenya latihan, pagi sore latihan. Tapi anak saya kan cuma basket aja. Tapi begitu ikut lomba di Pajajaran, dia juara. Begitu juga ketika ke SMA, jadi basket aja terus, nggak ikut atletik. Padahal saya dulu pelatih nasional atletik, sprinter. Saya bilang, wah ini anak nih harus saya jadikan atlet nih ya. Tapi karena saya waktunya kurang, ya mohon maaf, terbang terbatas. Ini saya titipkan ke teman, asisten saya. Ternyata anaknya ini ya kurang fokus gitu kan, karena akademiknya ya mohon maaf bagus sekali. Akademiknya ininya apa, daya nalarnya bagus, hafalannya bagus. Ya udahlah, begitu SMA ya olahraga basket, begitu ikut U2SN lagi juara lagi atletiknya. Beruntung. Di SMP 60 meter, di SMA-nya 100 meter juara lagi. Tapi tidak lanjut. Begitu mau masuk ya, mau kuliah, ya udah kuliah di sama ayah aja di olahraga ya. Enggak. Jadi kuliah di UPI, ngambilnya biologi. Unik nih, nomor 2 ya? Nomor 2 perempuan. Anak nomor 2 tuh unik ya? Sekarang sudah mengajar. Subhanallah. Sudah mengajar dan sedang melanjutkan S2. Luar biasa ya. Tinggal peran orang tua ya, kita sih hanya mengetahui potensi, bakat anak, entah itu soft skill, hard skill ya, juga. Tinggal kita mengarahkan aja sebetulnya. Artinya kesempatan dia untuk menjadikan jati diri dia seperti apa, kemauan apa, ya keberminatannya seperti kita arahkan. Jadi kalau misalkan minatnya olahraga, betul-betul olahraga, ya kita antar sampai titik yang betul-betul dia merasa nyaman. Nah, itu dia. Sepakat saya. Kalau sudah nyaman, kita mau tinggal juga nggak ada masalah. Jadi kita lihat nyaman tidak, begitu dia bisa berbau dengan teman-temannya dan merasa nyaman, kita bisa lepas kok. Tinggal kita kontrol, kita titip ke pelatihnya kah atau ke siapa di situ yang dituakan, ya kita komunikasi perkembangannya seperti apa, potensinya bagaimana. Jadi orang tua jangan egois ya. Ya. Kebetulan istri saya juga kan tipenya gimana dari kampus ini juga. Junior. Cintanya bertemu di sini. Junior saya dulu. Halo Ibu. Dulu pemanah, atlet panah. Pemanah? Iya. Juara juga? Tidak sih, tidak sampai itu, hanya untuk di kampus saja, antar kampus gitu kan. Ternyata sesama atlet. Biasanya kalau kayak gitu gampang memahami. Ya, situasinya tahu lah kalau udah di lapang. Jadi kalau misalkan saya pulang malam udah tahu. Tapi hati-hati di panah nanti. Oke. Ini ada pertanyaan yang tersimpan lama ya di benak saya sejak berkecimpung di dunia jurnalis. Kalaupun memang di Indonesia ada fakultas olahraga, artinya negara ini kan ingin masyarakatnya juga punya target ke sana. Betul. Bukan atlet, bukan ya minimal mengolahragakan masyarakat. Betul sekali. Memasyarakat olahraga. Kang Dik melihatnya gimana sih Indonesia ini pandangan terhadap olahraganya gitu, negara kita, pemerintah kita, keberpihakannya. Kita jangan ngomongin atlet aja deh. Iya betul. Yang tingkat RT RW gitu kan juga perlu loh kita bahas. Maksudnya gini, kebayang kalau dalam satu lingkup kelurahan atau kecamatan nggak ada lapangan bola, contoh gitu ya. Ya mau aktualisasi di mana olahraganya? Nanti giliran bersepeda di jalan raya, lari di jalan raya, celaka. Yang disalahin yang olahraga. Kang Didik ngeliatnya kayak gimana tuh?
apa ya, kalau dilihat dari kondisi saat ini, sebetulnya dari mungkin zaman Presiden Soeharto ya, ketika memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, ya. Sampai sekarang sebetulnya masih berlangsung. Masih berlangsung. Ada tapinya nggak? Hanya ini fasilitas olahraga publiknya ini relatif berkurang. Terbatas banget. Terbatas. Kenapa? Ya sekarang lapangan dibuat bangunan. Rumah itu kan ya, itu salah satunya. Sehingga ya kalau misalkan kita apa ya, kalau dari sisi kebijakan seorang leader ya, seorang pemimpin di suatu wilayah, ketika ingin masyarakatnya sehat bugar, ya harus diciptakan, harus dibuat ruang publik yang bisa menyegarkan masyarakatnya. Betul, gitu. Saya sepakat. Ya contoh lah misalkan gazebo gitu ya. Gazebo itu kan salah satu tempat yang bisa mengumpulkan orang untuk hidup sehat. Betul. Ya, tapi kan kalau hanya satu tidak bisa menampung sekota Bandung. Akhirnya kan harus ada tempat-tempat yang lain. Ya, seperti kampus inilah. Kampus ini juga untuk masyarakat sekitar diperbolehkan masuk, tapi tentu dengan izin gitu ya. Artinya ada hal-hal yang memang secara tata kelola tetap kita coba jalankan. Ya, masyarakat kita sebetulnya terutama untuk yang menengah ke bawah ya, kan kesulitannya ketika ingin melakukan itu kan harus mencari tempat, dan kalau tempatnya berbayar mesti jadinya tidak melakukan. Gitu kan, karena kendala materi yang harus disiapkan gitu ya. Kalau untuk menengah ke atas kan pergi aja ke fitness center. Iya, ke pusat kebugaran bisa melakukan. Beli aja di rumah, bikin sendiri. Itu kan apalagi kalau rumahnya luas gitu ya. Bikin aja sendiri gitu. Dan sekarang yang mohon maaf ya, yang kalangan atas sekarang banyaknya PT, personal trainer. Pakai personal trainer. Iya, didatangkan ke rumahnya. Private banget. Iya, akhirnya kan begitu. Ya tidak salah juga, tapi kan terbatas. Hanya komunitas kecil, minoritas lah. Nampaknya gitu. Perlu ada perbaikan ya. Ya kalau menurut saya ada perbaikan, ada kolaborasi program terkait dengan hal seperti ini. Ya minimal kerjasama dengan perguruan tinggi yang mengelola tentang keolahragaan, khususnya olahraga masyarakat. Gandeng CSR juga oke, pasti mau. Mesti mau. Punten ya Prof, saya tuh sedih waktu saya ke Sor Arca Manik. Kondisinya sedih saya melihat. Iya. Tapi memang saya yakin sedihnya saya ini beralasan. Perawatan lapangan dan lain sebagainya, fasilitas olahraga itu nggak sedikit. Besar. Mahal. Betul sekali. Terutama sifat maintenance itu. Betul. Sementara masyarakat antusiasnya luar biasa. Ya kalau misalkan kita punya pihak mitra yang bisa menggandeng dalam hal ini adalah pemanfaatan fasilitas, saya rasa bukan hal yang tidak mungkin. Ya bagaimana kolaborasinya lah gitu ya. Ya mungkin mengadakan event setiap minggu itu. Ya kan di tempat itu eventnya ya event terbuka untuk masyarakat. Bagi hasil ya. Sport for all. Ya sport for all. Jadi olahraga untuk semua. Olahraga untuk masyarakat gitu. Tahu nggak sih Kang Didi, Sor Arca Manik itu sekarang lebih sering dipakai buat apa sih? Buat tes CPNS. Hallnya itu. Beneran? Iya betul. Jadi alih fungsi atau apa sih, nggak paham gitu. Iya, ya, bukan alih fungsi, mungkin bagian dari mencari hal yang sifatnya untuk pemeliharaan. Betul. Secara finansial ya mohon maaf ya. Kalau misalkan ada beberapa kegiatan yang bisa menarik masyarakat, saya rasa ya salah satu win-win solusinya ada di situ. Kalau hanya untuk penerimaan CPNS, ya seminar-seminar, kampanye partai politik, masyarakat bukan sehat itu. Tapi terbebani lah. Yang ngomong bukan saya. Terbebani lah kalau sudah seperti itu. Iya kan. Iya. Nanti masyarakat yang dimintakan untuk memilih lah dan lain sebagainya itu. Oke. Ini poin kedua yang mengganjal saya juga. Karena datang dari pertanyaan pertama tadi, pertanyaan lanjutannya adalah sebagian orang melihat olahraga ini sebagai satu yang eksklusif hingga akhirnya tanda petik kita jarang juara loh di beberapa kejuaraan internasional. Iya. Bahkan
ya Olimpiade aja gimana ya? Betul. Kang Didik tahu lah ya hasilnya kayak apa gitu. Kita sebenarnya bisa nggak sih, Kang? Kayak Amerika gitu, si penguasa langganan juara Olimpiade itu. Adidaya ya. Sekarang dengan Cina tuh. Cina, ya. Kalau saya melihatnya ya meniru kan boleh ya. Boleh. Mengadopsi lah, jangan meniru. Modifikasi. Mengadopsi ya, mengadopsi dan memodifikasi. Di Kanada itu sekarang sudah masuk generasi keempat setelah 3 generasi. Ya artinya ada. Ini kan orientasinya ke atlet. Awalnya kan untuk pengembangan program jangka panjang, ya, long term athlete development. Tapi sekarang mereka merubah LTAD itu menjadi long term development in sport and physical activity. Waduh, berat. Bahasa Indonesianya. Pengembangan jangka panjang dalam olahraga dan aktivitas fisik. Kan ada? Ya. Jadi sebetulnya olahraga itu adalah mediasi yang nanti kalau ditemukan di masyarakat ada potensi untuk menjadi atlet elit. Itulah di situ yang nanti sentuhannya. Tapi aktivitas fisik itu mulai dari katakanlah nih usia dini 0 sampai 8 tahun, aktivitas fisik kan harus berlangsung. Meskipun dalam bentuk permainan. Oh iya. Iya. Ya anak yang namanya PAUD kan bermain. Aktivitas fisiknya, aktivitas apa? Aktivitas jasmani. Begitu juga orang tua kalau setelah jadi atlet, apa yang dilakukan? Sudah tidak olahraga untuk prestasi kan? Tapi olahraga untuk kehidupan dia sepanjang hayat dia. Ya, sport for life. Kalau misalkan atlet angkat besi, ya lifting for life. Dia masih melakukan latihan-latihan beban, tapi beban dia karena dia usianya sudah bukan usia prestasi, untuk kehidupan dia, untuk menjaga kebugaran dia. Ya pemain bola, soccer for life. Main bola, tapi untuk hiburan, supaya kita sehat gitu kan. Kalau seorang atlet atletik, ya running for life. Jadi memang benar-benar dipersiapkan. Ya, mereka mempersiapkan itu. Mereka tidak butuh 30 tahun, 40 tahun. Tapi 10 tahun aja sudah di Olimpiade bersinar. Diangkat besi saja, yang namanya Kanada, kita mempersiapkan dari tahun 40-an kan, sejak zaman Olimpiade dulu. Meskipun kita bersinarnya mulai itu di tahun 2000, Sydney Olimpiade. Mereka 10 tahun yang lalu, kemarin aja dapat medali emas. Iya. Kenapa? Karena mereka membuat tahapan, generasi pertama di tahun 2005, LTAD mereka luar biasa. Kemudian 2012, terakhir 2017, 2019 mereka buka seluas-luasnya bagaimana masyarakat itu harus berolahraga dari awal. Dan masyarakat harus berolahraga menuju ke jenjang akhir hayat. Konsepnya gitu ya? Ya. Enggak, itu benar-benar yang juara orang sana asli ya? Tidak naturalisasi? Tidak. Ya mereka begitu menciptakan. Karena lagi rame nih Kang Didik. Ya, dan LTDSP itu sebetulnya sudah dilakukan oleh Cina. Terutama waktu 2008 ketika mereka ini jadi tuan rumah Olimpiade. One World, One Dream. Nomor 1 di dunia adalah impian mereka. Dan mereka berhasil. Olimpiade 2008 mereka juara di Olimpiade. Dan setelah itu 2012, 2016, 2021 tidak pernah lepas dari 3 besar. Kenapa? Karena mereka membuat itu konsistensinya. Coba bayangkan, waktu saya ke BSU, ada kunjungan di sana dengan teman-teman Kemenpora. Ya. Anak PAUD dengan gurunya, anak kecil itu dibariskan ke kampus, diperlihatkan ada piala, terus ada aktivitas. Anak TK. Jadi sudah diperkenalkan. Kemudian dilepas di lapang. Ya. Senang sekali. Masuk ke hall. Di hall itu kan di sana itu ada hall itu masing-masing cabang olahraganya khusus. Ada tenis meja, ada bela diri. Bela diri itu ada wushu terutama ya, ada wushu. Kemudian ada senam, ada voli. Masing-masing hall itu khusus untuk cabur. Dan anak kecil itu dilepas dengan alat-alatnya dibiarkan. Nggak diatur, nggak diarahkan. Tapi mereka happy ya? Happy. Begitu juga yang SMP. Yang SMP-nya diperkenalkan oleh gurunya, diajak ke kampus yang notabene kampus itu kan kampus nomor 1 di Cina, Beijing Sport University. Banyak olimpian di situ, termasuk juga dosen-dosennya kan dosen pelatih internasional semua. Jadi mereka itu memperkenalkan di
di satuan pendidikan paling rendah, ya, di playgroup, di kindergarten ini, di taman kanak-kanak ini, mereka sudah diperkenalkan dengan situasi aktivitas fisik mereka. Jauh banget sama Ya, artinya negara tercinta. kebijakan pemerintah lah yang kemudian harus, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Iya. Kadang kalau anak saya pulang sekolah udah ngeluh, nyeri, sakit pinggang, apa segala macam. Saya bilang, "Loh, ini gimana sih?" Saya bilang, ini artinya kan sekolah lebih menitik beratkan kognitif. Iya. Padahal harus seimbang ya. Harus seimbang. Dan ada persyaratan ya di Cina itu, termasuk Apanya? juga di Singapura. Persyaratan? Kalau mau membangun sekolah, mendirikan sekolah, di dalamnya tidak boleh tidak ada ruang aktivitas gerak. Atletika, kolam renang kah? Singapura coba lihat. Syaratnya itu? Ya, Kalau nggak ada itu nggak boleh. enggak boleh. Kalau di kita lapangan dibuat jadi gedung, gitu. Terbalik. Bahkan numpang aja ke gedung sebelah. Nah, atau lari ke jalan itu. Nah, mereka tuh persyaratannya begitu. Itu persyaratan sekolah. Dan itu menjadi sebuah kebijakan. Dan nurut gitu ya warganya, maksudnya Ya kalau enggak kan nggak dikeluarkan izin bangunannya, izin nggak akan mendirikan, bangun-bangun nggak ya. akan. ini saya cerita masa lalu sedikit lah ya. Dulu zaman saya SD, SKJ dulu ya. Iya. Ada SKJ. Itu saya happy banget, seneng gitu. Padahal gerakannya banyak, Iya. tapi saya bisa menghafal karena di rutin, hampir. Dan dituntun. Benar, ada yang ngajarin di depan gitu. Tapi lama-lama nanti gantian tuh ketua kelasnya, gitu digilir segala macem. Meskipun cuma senam, gitu. Tapi kok saya nunggu-nunggu nih, abis senam apa ya, gitu loh. Abis senam apa? Ternyata cuma senam doang. Dulu saya waktu SD itu sayang banget loh. Waktu SD saya dulu ya sama lah, senam gitu. Terus setelah itu main bola plastik di depan kelas itu kan ada lapang badminton kah, dulu kan memang ya masih banyak lah dulu sekolah tapi ada lapangannya gitu. Kalau sekarang kan susah gitu ya. Dulu itu ya kita seragam putih itu bisa jadi coklat. Seru lah pokoknya, hujan juga hajar aja gitu ya. Kena keringat gitu. Tapi ya orang tua dulu saya itu kalau sekolah ya SD kan saya jalan kaki, di dalam itu pakai kaos. Jadi kalau lagi bubar ameng ya dibuka dulu, disimpan dulu. Nanti setelah keringetan dibuka baru ganti. Bener ya. Kenapa nggak dilanjutin itu ya sekarang? Iya, tradisi itu ya terkadang ya bukan apa-apa karena di sekolahnya udah nggak ada tempat untuk melakukan aktivitas itu, sudah sempit. Jadi hanya bangunan kelas dan kelas saja. Kebayang nggak sih Kang apa jadinya kalau ini diteruskan sampai ke anak cucu nanti? Ya kayak gimana ya? Apakah akan semakin defisit olahraga kita? Hipokinetik ya. Miskin gerak ya. Coba bayangkan ya, dulu kenapa pemain bulu tangkis kita bagus-bagus? Kenapa? Saya pengen nanya itu. Kenapa? Karena dulu lapangan badminton itu ada di mana-mana, termasuk yang outdoor. Di kebun bambu saja itu mesti ada lapangan badminton. Dan itu terlatih oleh alam. Kenapa? Karena ada angin. Ya, shuttlecocknya mau dipukul liar. Tapi itu jadi suatu bentuk gerak yang secara tiba-tiba tubuh ini harus bisa menyesuaikan. Dan itu secara tidak langsung kan kreativitasnya juga terasa. Beda dengan sekarang, latihannya di gor, nggak ada angin, tertutup. Jadi ya bolanya begitu aja. Bolanya jadi kebaca gitu ya. Dulu itu saya paling seneng kalau sudah main terbuka lah, apalagi kalau sampai malam. Gitu. Dulu saya pengalamannya di lapangannya tanah. Dan itunya bambu. Benar. Dipaku. Bambu, dipaku. Ya sobek-sobek dikit lah kalau nggak pakai sepatu. Kadang netnya udah kemana tahu. Iya, pakunya udah ke atas. Oh gitu ya, berarti memang harus dimulai dari yang punya kebijakan. Iya, gitu ya. dari sisi kebijakan harus mempersiapkan ruang publik untuk physical activity. Tapi kita nggak boleh pesimis. Ya, harus tetap optimis. Nah, Kang Dik ngelihatnya ke depan kayak gimana nih olahraga Indonesia? Saya punya keyakinan kalau tatanan kebijakan menjadi lebih strategis, artinya lebih kepada kebijakan yang mendorong untuk kemajuan
aktivitas masyarakat, ya, aktivitas publik dalam berolahraga atau dalam beraktivitas fisik, saya yakin prestasi kita akan lebih bagus lagi. Sekarang ini ya mohon maaf ya, kalau bicara tentang prestasi di regional Asia Tenggara, sejak tahun 97 kita tuan rumah SEA Games. Ya. 99 di Brunei kita kalah sama Thailand. 2001 di Malaysia kita kalah sama Thailand. 2003 di Vietnam kita kalah sama Thailand. 2005 di Filipina kita kalah sama Thailand. 2007 di Thailand pasti kita kalah sama Thailand. 2009 di Laos kita kalah sama Thailand. 2011 kita juara umum karena tuan rumah mengalahkan Thailand. 2013 di Myanmar kita kalah lagi sama Thailand. 2015 di Singapura kita kalah, 2017 di Malaysia kita kalah, 2019 di Filipina kita kalah, 2021 di Vietnam kita kalah, kemarin 2023 di Kamboja kita kalah lagi sama Thailand. Jadi kita selalu di bawah Thailand dan selalu di bawah Vietnam sejak 2003. Sejak 2003 tuan rumah Vietnam. 2005 kita kalah sama Thailand dan Vietnam. 2007 kita kalah sama Thailand dan Vietnam. Apa salahnya? Ya karena pembinaan kita jenjang untuk menuju kepada prestasi yang lebih masif itu belum tercapai. Lebih apa ya? Saya mengistilahkannya lebih senang mengembangkan daripada meningkatkan. Padahal pembinaan itu harus ada dua, harus ada pengembangan, harus ada peningkatan. Peningkatannya tidak ada. Ya contohnya dalam undang-undang dulu SKN kan. Saya mencari kata peningkatan di dalam undang-undang SKN itu hanya menemukan satu kata. Sisanya apa? Pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan. Dan itu adalah terminologi atau kata yang digunakan di dalam semua kebijakan. Jadi pengembangan, betul berkembang. Contoh di PON. PON itu berkembang sekali. Kenapa? Karena cabornya semakin banyak. Tapi kualitasnya semakin rendah. Aduh. Karena pengembangan kata-kata yang digunakannya bukan peningkatan. Padahal pembinaan itu coaching ya. Kalau istilah pembinaan itu kan sebetulnya aslinya adalah coach. Coach itu adalah pembinaan. Pembinaan itu harus mengembangkan ketika meletakkan fondasi dan harus meningkatkan ketika ingin ada punya prestasi. Kalau dalam istilah kepelatihan ya pengembangan itu adalah volume. Peningkatan itu adalah intensitas. Jadi kalau latihannya dengan volume saja, yang akan meningkat karena intensitasnya tidak jadi dominasi. Ya, yang namanya pengembangan itu nggak ada yang ke atas. Yang namanya berkembang itu mesti ke samping. Ke samping. Horizontal. Ya kalau peningkatan pasti vertikal. Jangan-jangan di pendidikan juga yang berminat jadi guru olahraga juga makin sedikit. Ya kalau secara proporsi, kalau saya lihat ya sekarang untuk jadi guru olahraga di UPI peminatnya banyak. Banyak. Keluarnya bener jadi guru olahraga? Nah, satu kalau jurusan PJKR jadi guru. Oke. Kalau jurusan kepelatihan atau prodi PJKR jadi guru, kalau prodi kepelatihan jadi pelatih. Tapi bisa juga jadi guru. Karena sekarang tidak ada ketentuan yang memastikan bahwa mahasiswa PJKR lulusannya pasti harus jadi guru, tidak. Atau harus jadi pelatih ketika prodinya kepelatihan. Karena kalau mahasiswa kepelatihan lulus dari prodi kepelatihan ingin jadi guru, ya tinggal ikut PPG. Iya sih. Pendidikan profesi untuk guru kan. Kalau passionnya, aduh saya bukan jadi pelatih nih, passionnya lebih ke guru. Padahal jangan lupa pelatih itu adalah guru yang terbaik. Filosofinya kan coach is the best teacher. Bukan teacher is the best coach. Coach is the best teacher. Wow. Jadi kalau mau jadi pelatih ya harus menjadi guru yang terbaik. Wow. Karena pelatih itu adalah teladan. Mantap ya. Merinding saya. Ya kalau misalkan jadi pelatih tidak seperti seorang guru yang bisa digugu dan ditiru, ya itu bukan pelatih. Preman gitu. Preman yang sedang melakukan tugas pelatih gitu. Jadi kepikiran, Kang tahu nggak sih kenapa tiba-tiba anak saya berhenti renangnya? Karena gurunya menikah dan akhirnya tidak lagi melatih.
Kan ada beberapa tipe anak yang memang inginnya dilatih secara private. Betul. Itu sayang banget. Dan ketika mau cari lagi susah lagi, nggak ada lagi. Anak itu mungkin mengidolakan pelatih karena senang, karena suka. Iya. Jadi kalau ada pelatih yang bisa mengajar, bisa mendidik, dan bisa melatih, itu paket lengkap. Mantep ya. Jadi sebetulnya kan di samping mengajar dan melatih, terutama melatih, tidak boleh lepas dari unsur pedagogis. Melatih itu harus pedagogis. Kenapa? Nggak sembarangan melatih. Nggak boleh. Melatih itu harus mendidik. Kalau mengajar kan hanya mengajarkan saja, memberikan proses pembelajaran. Setelah itu mau ingat, mau tidak ya terserah. Tapi melatih tidak boleh. Harus ada bekasnya. Dan bekasnya tidak boleh tidak hasil didikan. Ngebangun emosional juga ya. Jadi kalau ada atlet yang kemudian frontal, lihat aja pelatihnya. Oh gitu ya. Jangan-jangan ini dibentuknya dengan cara melatih seperti apa? Gitu. Seru juga ya ngobrol olahraga. Luas lah. Betul. Olahraga itu luas kan, olahraga pendidikan, olahraga masyarakat atau olahraga rekreasi, olahraga prestasi. Olahraga prestasi ibarat gunung itu puncak. Makanya performanya disebut peak. Tapi bagaimana kita ada di prestasi kalau gitu kan, yang paling bawah itu kan olahraga masyarakat. Masuk ke olahraga pendidikan. Nah, di dalam olahraga pendidikan masih ada olahraga masyarakatnya. Bagi mereka yang olahraga prestasinya punya bakat, talenta olahraga, sementara yang tidak, ini masyarakatnya harus tetap berolahraga. Nah, sementara olahraga prestasi itu dari atas. Makanya di atas itu harus ada pelatih, tapi pelatih tidak boleh duduk manis di atas. Harus tahu dari bawahnya. Yang di bawahnya siapa? Guru. Jadi pelatih di atas harus bisa cerminan sebagai seorang guru. Oke. Ini the last but not the least. Kita ngambil satu contoh deh, sepak bola. Yang lagi rame ya, Kang Dik ya. Lagi lesu juga kemarin lawan Cina. Lemas, aduh. Tapi jangan dibahas dulu deh. Gitu ya. Karena saya juga tidak nonton juga langsung waktu Prof Didi kasih ke saya tuh ya. Karena saya dalam posisi perjalanan waktu itu. Oke lah, tadi kita the best coach. Coach is the best teacher. Coach is the best teacher. Kita ngambil contoh sepak bola aja. Kenapa sih harus ngambil pelatih asing gitu ya untuk bisa membangun sebuah atau nge-build sebuah tim sepak bola yang bagus, yang solid gitu? Apakah memang kita benar-benar nggak punya kepercayaan diri untuk mencari pelatih lokal gitu ya untuk sepak bola kita, atau gimana sih? Saya melihatnya dari sisi regulasi dulu ya. Karena ada regulasi yang menyatakan bahwa pelatih kepala itu harus memiliki lisensi kompetensi. Oh, jadi semua ini berangkat dari regulasi. Oke. Itu satu yang pertama. Contoh lah misalkan di Indonesia, siapa yang boleh menjadi pelatih klub Liga 1? Itu hanya mereka yang sudah punya lisensi AFC A. Oke. Saya misalkan orang mengatakan, wah dia nih pelatih bagus nih. Dia bisa melatih di SSB, bisa menjuarakan. Tapi saya tidak punya lisensi. Maka saya tidak akan pernah menjadi pelatih. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena saya terbentur aturan itu. Ya. Nah, sehingga harus ada ikut aturan itu. Dan kalau lihat pelatih-pelatih sepak bola di Indonesia, saya tidak yakin kalau pelatih lokal tidak punya kompetensi. Pasti punya. Pasti punya. Contoh lah Coach Indra Safri, Coach Bima, yang notabene dulu mantan pemain dan pemain nasional. Saya punya keyakinan kalau mereka itu punya kompetensi untuk menjadi pelatih hebat. Ya. Lalu kenapa harus menghadirkan pelatih asing dari dulu kan sampai sekarang? Jadi pembicaraan terus ya. Saya tidak melihat secara pasti apakah itu karena memang pelatih kita tidak bisa membawa pemain-pemain lokal untuk bisa menjadi pemain interlokal ya, internasional. Jadi hanya cukup di lokal saja. Saya rasa tidak juga gitu ya. Hanya karena belum dicoba secara maksimal saja. Tapi itu buktinya kan. Coach Indra saya rasa bisa menjuarakan Indonesia di SEA Games.
gitu kan? Artinya punya potensi itu, dan sekarang juga sedang menukangi yang U20 itu. U20. Saya rasa ya kalau selepas STY ini Coach Indra diberikan kesempatan untuk menukangi yang senior dan pemainnya sadar bahwa dia secara profesional, siapapun pelatihnya kalau sudah ditunjuk ya harus manut. Hanya terkadang di kita itu, kalau pelatihnya pelatih lokal, pemain yang sudah merasa hebat itu, siapa sih pelatihnya? Ada beberapa pemain yang ada karakter kembali, itu ya? Ada. Yang tidak bisa dilepaskan. Ya. Tapi kan itu sebetulnya bentukan pelatih. Iya sih. Bentukan pelatih. Kalau ada pemain yang karakternya merasa meremehkan seorang pelatih, ya boleh jadi. Ada pelatih yang ketika melatih tidak bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri bahwa saya sebagai pemain saya harus percaya kepada pelatih. Itulah yang disebut coach is the best teacher. Jadi pelatih itu bagaimana mengayomi atletnya, mengayomi pemain kalau di sepak bola, sehingga dia akan merasa kehilangan kalau tidak ada pelatih dia. Ya kalau pelatih asing datang sebetulnya karena ketegasan. Ini nggak cuma sepak bola kan? Hampir semua, hampir semua rata-rata di cabang olahraga kita seperti itu. Ya. Kemudian ya satu hal yang saya yang saya masih belum merasa puas itu adalah keterikatan jalinan antar pelatih. Maksudnya gimana? Misal nih pelatih nasional dengan pelatih daerah. Komunikasinya bagaimana, ya, sehingga antara atlet daerah yang kemudian masuk ke nasional, estafetnya itu keberlanjutannya ada, gitu. Karena itu tadi misalkan nih pelatih daerah belum bisa nih masuk jadi pelatih nasional karena persyaratannya belum terpenuhi, ya, mau tidak mau pelatih daerah juga harus legowo untuk memberikan, tapi pelatih nasional ini jangan mentang-mentang juga, saya kan pelatih nasional, kamu pelatih daerah. Ini yang saya maksud, keterjalinan ini antara dari bawah ke atas dengan dari atas ke bawah. Senioritas. Ya, satu senioritas, yang kedua merasa levelnya sudah di atas. Ya, gitu ya. Jadi mesti ada karena gini, kompetensi pelatih itu sebenarnya bukan ditentukan oleh level. Tapi kalau menurut saya, ketika level itu sudah tercapai, tapi ada 5 kompetensi yang ini menjadi perwujudan coach is the best teacher. 1, knowledge. Ya, artinya sudah punya pengetahuan tentang bagaimana melatih, bagaimana melatih cabang olahraga, dan bagaimana melatih atlet yang bersangkutan. Jadi all in. Kemudian ability, punya kemampuan dalam mengimplementasikan pengetahuan. Ya, artinya menerjemahkan dan menafsirkan kemudian melaksanakan. Jadi maksudnya ada juga yang sudah punya pengetahuan tapi tidak bisa mengaktualisasikan. Sulit mengaktualisasikan, bahkan tidak sejalan. Ada juga yang kayak gitu. Masih ada. Ability. Ya. Then? Yang ketiga, ini yang disebut dengan skill. Kalau skill, saya rasa mantan atlet itu pasti punya skill, punya keterampilan secara motorik. Tapi secara afektif belum tentu ini sikap untuk interaksi. Ada yang disebut dengan social skill. Karena olahraga itu adalah ilmu sosial. Ilmu interaksi. Sekarang kalau misalkan ada pelatih hebat, punya pengetahuan bagus, punya ability bagus, tapi ketika berinteraksi dengan atlet, bahasanya, ya, ungkapan lisannya atau ungkapan verbalnya atau perilakunya, dalam artian bahasa tubuhnya, atlet kok jadi bad mood gitu. Jadi jaga jarak. Kan? Artinya apa? Dia secara skill lah, bisa mempraktikkan apa yang menjadi keahlian dalam cabang olahraganya. Tapi secara interaktif, secara interaksi, secara sosial, kok tidak bisa berinteraksi dengan atlet secara harmoni. Termasuk juga dengan antar pelatih. Kan social skill itu bukan hanya ke bawah dalam artian ke atlet, tapi juga horizontalnya sesama pelatih. Termasuk ke atas dengan kepengurusannya, dengan organisasi. Wah, ternyata banyak juga faktornya ya. Kita udah ngomongin pelatih loh. Yang keempat ini namanya experience, pengalaman.
pengalaman dia pernah berhasil, pengalaman dia gagal, pengalaman dia menjadi seorang pelatih ini, track recordnya bagaimana. Walaupun saya misalkan baru sebagai pelatih, tapi kan punya pengalaman sebelumnya. Iya. Ya kan? Nah, ini experience, pengalaman dia. Nah yang kelima, ini yang bisa menggugurkan 4. Ini bisa gugur nih, excellent nih semuanya. Knowledge bagus, ability bagus, skill bagus, experience bagus, excellent lah. Tapi yang kelima ini, attitude, behavior, perilaku. Kalau dia punya attitude tidak benar dan tidak baik sebagai personal pelatih, ini hancur nih. Gitu ya. Cuci tangan. Perilakunya tidak bagus, mencerminkan sesuatu yang orang melihat, apalagi kalau atlet melihat, kok pelatih saya begini. Ya sudahlah, nggak akan terjadi yang 4 tadi. Ternyata berat ya jadi pelatih. Ya, nah itu yang disebut dengan kompetensi. Ini kita belum ngomongin dari sisi solidnya tim dan lain sebagainya ya. Ya mesti satu-satu itu. Luar biasa ya. Salut saya sama pengetahuan banyak banget nih saya dapat dari Kang Dik Dik ya. Semoga kita berharap olahraga kita akan semakin maju. Ya kita mendoakan. Saya menunggu banget soalnya. Kita doakan dan kita juga ya mencoba untuk memberikan kontribusi kepada ya. Ya kan katanya Indonesia Emas 2045 akan banyak bermunculan. Betul. SDM unggul. Talenta unggul. Tapi kalau kemudian digarapnya tidak maksimal secara strategis, nantinya Indonesia cemas. Jadi ada tambahan C depannya gitu. Oke. Terakhir deh buat penonton kita, Kang Dik Dik kasih apa ya, tips lah ya atau motivasi begitu supaya mereka juga melihat bahwa olahraga ini jangan dianggap sepele. Betul. Silakan Kang Dik. Tips saya mungkin untuk masyarakat secara umum ya, mulai dari usia bawah sampai lanjut usia, jangan pernah berhenti untuk melakukan aktivitas kesehatan kita. Ya melakukan aktivitas fisik, mau itu aktivitas fisik yang sifatnya betul-betul basic gitu ya, mau lari mau main lompat-lompatan silakan ya, atau mau melakukan aktivitas di cabang olahraga ya karena kesukaan kita. Selama kita masih diberikan kesehatan, karena kita tidak tahu dan tidak pernah tahu kapan kita sakit. Oh betul. Jadi kalau tiba-tiba sakit, ya mungkin kita kurang menjaga kesehatan. Pastilah. Atau berlebihan juga gitu kan. Oh bisa jadi. Bisa jadi gitu kan. Ada keseimbangan lah di dalam menjaga kesehatan. Kemudian untuk olahraga pendidikan, ya terlepas dari proses itu bagaimana, ya tentu orang tua, lingkungan tempat, kemudian juga lingkungan masyarakat sekitarnya atau siapapun yang berada di situ ya harus bisa saling, karena kesehatan itu bukan hanya jasmani tapi rohani dan juga sosial. Jadi sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial. Komplit tuh ya. Ya itu WHO itu. Saran dari WHO kan kita harus sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan sehat juga dengan lingkungan kita, sosial gitu. Semoga kita doakan Kang Dik Dik sehat terus. Amin. Jadi bisa terus ngajar, bisa terus berkontribusi di olahraga Indonesia. Mudah-mudahan apa yang bisa saya berikan untuk negeri yang saya cintai. Amin. Matur nuwun ya. Sami-sami. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Salam olahraga. Jaya. Oh.